Nah, jadi saya pesan kopi susu nih dekat sini ya, sebelah dengan bus. Kopi susu kabarnya 10.000 segelas. Jadi makanan pilihan malam ini adalah ini ya. Ada roti susu dengan ada roti dengan kopi susu. Ini 15.000 nih. Kopi susunya 10.000, ini 5.000. Jadi 15.000. Nah, jadi kita sudah di Terminal 4 Tria Kota Blitar. Tangga ke bawahnya. Ini tangga ke bawah, turun. Itu dari Mabadi 2, Ramayana, dan ada efisiensi, dan itu adalah Sun yang kita naikin. Baiklah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Remasan di channelnya MAH Traf. Senang berjumpa kembali. Nah, ini adalah video bagian keempat dari perjalanan saya menggunakan bus Sun. Ini adalah rute terjauhnya Sun dari Blitar menuju Pekanbaru. Nah, kali ini kita sudah sampai di agen Sun Purwakarta. Ini adalah video bagian ketiga. Nah, agar kalian bisa nyambung dengan videonya, tentunya jangan lupa lihat video sebelumnya, yang mana sudah saya lampirkan di playlist di bagian komentar di bawah. Nah, adapun perjalanan ini saya tempuh dalam waktu 2 hari 2 malam saja. Nah, ini adalah waktu yang cepat dari Blitar Pekanbaru, hanya 2 hari 2 malam saja menggunakan Sun Eksekutif K3610 IB dengan karoseri Laksana yang edisi terbaru ya, yang SR3 Panorama. Dengan jumlah seat sekitar 30 seat saja. Ini lebih sedikit ketimbang yang versi Tronton, dan juga sudah dilengkapi dengan bantal serta selimut, dan ini yang membuat perjalanannya jadi nyaman walaupun jauh. Shockbreakernya juga enak, toiletnya pun bersih. Nah, ini yang membuat perjalanan terasa nyaman dan tidak terasa membosankan, karena dilengkapi juga dengan fasilitas audio video sehingga kita jadi terhibur dalam selama perjalanan ini. Nah, ini sudah sampai di rumah makan Purwakarta. Kita mulai video ketiga ini dari perjalanan ini. Nah, karena saya sudah malam ini pagi sekali dan dari tadi malam kurang tidur, sehingga saya memutuskan untuk tidur di perjalanan ini, dan tiba-tiba pagi sampai di Pulau Gebang. Jam 5.10 sampai di Pulau Gebang ya. Jadi ketiduran saya tadi. Itu 1 jam lebih kita di Gebang ini karena menunggu penumpangnya. Di jam 16.10 kita berangkat. Jadi tadi ada 2 orang penumpang yang agak lama berangkatnya, nyampainya di Pulau Gebang. Kita nunggu hampir 1 jam, kita nunggu di sini. Nah, akhirnya pukul 6:10 pagi kita sudah berangkat dari Jakarta untuk menuju ke Pelabuhan Merak.
Jadi kita tadi butuh ada sekitar 1 jam lebih ya kita menunggu di Terminal Pulau Gebang. Hal ini dikarenakan penumpang yang dari Jakarta itu agak telat masuknya ke Terminal Pulau Gebang. Jadi kita harus menunggu. Nah, jadi kalian yang ingin naik Sun dari Jakarta, nah ini memang jam kedatangannya memang terlampau pagi ya, agak mepet. Nah, karena memang bus Sun rata-rata semuanya berangkatnya dari searah Solo atau dari arah Ponorogo ataupun dari daerah Blitar. Itulah makanya jam keberangkatan dari Jakarta jadi tidak umum, karena memang busnya berangkat rata-rata semua dari Jawa Tengah maupun dari Jawa Timur. Nah, bus Sun ini sendiri rata-rata mempunyai 3 kelas ya. Yang pertama yang tronton, yang ekonomi, yang seatnya sampai 50. Terus kemudian ada yang kelas bisnis, kemudian dan ada yang kelas eksekutif yang seatnya cuma hanya 30. Nah, rata-rata semua armadanya sekarang sudah baru-baru semua. Salut buat Sun yang senantiasa melakukan peremajaan terhadap kendaraannya, sehingga ini memanjakan penumpang tentunya ya, sehingga kita pun sebagai penumpang merasa nyaman walaupun perjalanan terasa jauh, tapi tidak terasa sekali dikarenakan kondisi kendaraan yang sangat fit dan juga nyaman. Nah, kalian sendiri jika ingin memesan tiket Sun, kalian bisa langsung ke agen resmi yang ada di PO Sun. Kalian bisa cari website, atau kalian yang tidak ingin ribet dengan langsung datang ke kantor ya bisa langsung pesan dengan aplikasi namanya Buzit ya. Nah, nanti silahkan di download di Play Store. Di situ kita bisa memesan tiket Sun. Nah, tentunya dengan harga yang sama dengan kantor. Pembayarannya bisa dilakukan dengan cara transfer atau mungkin dengan melakukan pembayaran di Alfamart. Setengah 8 kita sampai di Gerbang Merah. Akhirnya kita sampai di Pelabuhan Merak. Jadi pagi itu karena sangat lengang di Jakarta, kita hanya butuh waktu 1,5 jam saja dari mulai dari Terminal Pulau Gebang sampai sekarang di Pelabuhan Merak. Salut buat Bang Ilham sebagai driver utama di bus ini, bawaannya nyaman, santai dan juga cepet ya. Jadi kencang tapi nggak terasa ugal-ugalan, alias kencangnya pun juga terkendali dengan baik. Adapun asisten drivernya bernama Bang Andi. Nah, ini Bang Andi ini saya sudah berapa kali naik Sun dengan beliau. Beliau pun juga orangnya ramah sekali. Nah, akhirnya sampai di Pelabuhan Merak. Nah, itu dilihat di sebelah kiri sudah nampak kapal-kapal berjejer. Tanda sebentar lagi kita akan masuk ke pelabuhan. Gak terasa kita harus meninggalkan Pulau Jawa, dan alhamdulillahnya kita belok kiri ke dermaga eksekutif. Jadi alhamdulillah kita dapat layanan kapal eksekutif pada pagi hari ini. Nah, ini yang bikin juga jadi tambah nyaman lagi. Perlu diketahui bahwasanya dermaga eksekutif ini adalah kapal cepatnya milik dari ASDP. Nah, ini kalau naik kapal dari pelabuhan eksekutif yang awalnya kalau nyebrang butuh waktu 2 jam sampai 3 jam. Nah, kalau naik kapal eksekutif kita hanya membutuhkan waktu 1,5 jam saja menggunakan kapal eksekutif yang disediakan oleh ASDP. Dan juga kapal eksekutif ini juga fasilitasnya lengkap ya. Jadi ada tempat tidur, ada tempat rebahan, tempat pijat, semua lengkap di situ. Nah, dikarenakan pagi itu saya belum makan, saya membeli makanan yang kebetulan dijajah-jajah oleh pedagang di pelabuhan. Nasi bungkusnya cuma hanya 15.000 saja saya beli, dengan tujuan nanti kalau seandainya beli di atas kapal harganya lumayan lebih tinggi ya. Karena dari tadi pagi kita belum mampir di rumah makan, baru tadi jam 4 pagi di Purwakarta, jadi belum sempat
ke rumah makan, jadi nanti ke rumah makannya di rumah makan Kalianda di pagi sore. Nah, dikarenakan lama, saya akhirnya memutuskan untuk beli makanan. Dan alhamdulillahnya lagi, kita pagi itu ketemu berjodoh dengan KMP Portling 3. Ini adalah kapal yang paling terbesar di dermaga eksekutif ya. Kapal ini sendiri bisa mengangkut sekitar 330 unit kendaraan dan 1.200 orang penumpang. Nah, kapal ini mempunyai kecepatan rata-rata sekitar 18 knot dan mempunyai kapasitas sebesar 15.351 gross ton alias GT ya. Sedangkan panjang kapal ini sampai dengan 14 meter. Kapal paling kadang Portling 3. Jadi kita naik kapal Portling 3. Ini kapal paling besar di pelabuhan Selat Sunda untuk dermaga eksekutif ya. Yuk, kita sudah di KMP Portling 3. Sudah turun dari kapal. Turun dari bus, kita mau ke kapal ya, ke atas. Ini adalah Garbaratanya ya. Kalau dari dermaga eksekutif itu ada Garbarata. Panjang Garbaratanya. Milih ruang eksekutif. Ini untuk tempat makan di sini ya. Sebelum kita keliling-keliling, kita makan dulu. Dan paling puncak dari kapal ini pemandangan view-nya luas sekali. Yang bagian di atas ini tidak ada pelang ya, dikasih pintu. Kita bisa lihat banyak kapal dari atas ini, terutama untuk pergerakan kapalnya ya. Dan ini adalah bagian buritan kapal, bagian belakang. Yang mana di sini ada tangga untuk turun ke bawah. Tangga ke bawahnya, ini tangga ke bawah turun. Tapi kita nggak explore ke sini dulu, kita akan coba balik ke sana dulu ya, melihat ruangan yang ada di sana. Nah, untuk Pulau Bakahuni, Pulau Sumatera sudah semakin dekat. Jadi kita sempatkan review sebelum kita turun. Dan lantai 3 ini adalah lantai untuk naik ke atas. Ini terbatas aksesnya. Kita akan coba masuk dari sini ya. Kita masuk ke dalam. Di sebelah kiri kanan ruangan ini banyak kamar-kamar yang bisa kalian gunakan itu sebagai penginapan ya. Ke tengah sebelah kiri itu ada toilet. Toiletnya dek A. Itu ada tangga lagi ke atas yang kita tidak boleh naik, itu ke ruang kapten.
Di tengah ini ada musola ya. Ini adalah bentuk kapalnya, KMP Porling 3 Kerizi. Kita coba lihat tempat sholatnya. Ini adalah tempat wudhu, cuci tangan, wastafel, tempat wudhu ya, tempat istirahat ya. Ya, sebelah kiri ini masih kamar-kamar. Dan ini adalah masjidnya. Seperti ini masjidnya. Masjidnya sangat luas sekali di dalam KMP Porling 3 ini. Kalau sebelah kiri ketemu lagi dengan tempat istirahat. Kita coba turun ke bawah, tangga bawah ini. Di bawah ini ada ruangan umum yang bisa kita gunakan sebagai tempat nyantai ya. Cuma di depannya ada lobby informasi. Kita coba lihat, cek ke dalam ya. Nah, gini kira-kira tampilan tempat istirahatnya. Di sampingnya ini ada Alfa Express. Jadi kalian bisa nyeduh kopi di sini, bisa beli minuman, makanan di sini ya. Harganya pun juga menegak. Oke, dari sini coba kita ke kanan, nanti akan ketemu lagi dengan ruang tangga yang tadi. Cuma ini parkiran mobil gitu. Ke arah sini ke arah parkiran mobil. Oh, cuma ada ruang istirahat satu ya. Ini kembali ke ruang istirahat. Nah, di ruang yang istirahat yang ini VIP semua ini. VIP, kursinya berkelas. Dan ini adalah lantai untuk parkiran mobil ya. Semakin dekat dan kita kembali lagi. Nah, ini adalah tangga turun ke bawah. Nah, akhirnya jam 10 pagi kita sudah bersandar di Pelabuhan Bakahuni. Nah, hanya sekitar 1,5 jam saja kita nyebrang. Sangat cepat sekali menggunakan KMP Porling 3 ini. Dan tidak terasa akhirnya kita juga sudah sampai di Pulau Sumatera. Sedih rasanya akhirnya meninggalkan Pulau Jawa. Dan akhirnya kita mulai menginjakkan kaki di tanah Sumatera. Gak jauh rasanya akhirnya nantinya sampai akhirnya di rumah kembali. Nah, suasana keluar dek waktu pagi hari itu terasa lancar dan akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Bakahuni. Ini adalah pelabuhan yang paling tersibuk di Pulau Sumatera dan juga di Indonesia ya, bersama dengan Pelabuhan Merak tentunya. Nah, dikarenakan dari tadi kita belum berhenti di rumah makan, walaupun saya memutuskan tadi beli makanan di pelabuhan. Adapun nantinya kita akan turun di rumah makan pagi sore yang ada di daerah Kalianda. Saya merekomendasikan bagi kalian-kalian semua kalau ingin mandi di perjalanan ini, ya salah satu tempat yang paling enak untuk mandi adalah di daerah Lampung ya. Karena rata-rata rumah makan di situ airnya terkenal bersih. Jadi kalian kalau mau mandi, mau sholat, nah di situ airnya bersih.
Sedangkan untuk tarif makan, adapun rata-rata tarif makan di Pulau Sumatera itu harganya variatif hampir relatif sama, di anggaran 30, 35 sampai 40 ribu rupiah. Ya, tergantung jenis lauknya.